Aviv terbakar malam itu. Rudal-rudal dari Iran menghantam jantung kota, menerobos sistem pertahanan paling canggih di dunia, dan meninggalkan jejak kehancuran di tengah teriakan anak-anak dan debu yang menutup langit. Dunia terpaku, media menggila, dan semua mata menuding ke satu arah, balas dendam. Tapi di balik reruntuhan, perlahan terungkap sesuatu yang lebih mengerikan dari perang itu sendiri. Sebuah kebenaran tersembunyi yang tak hanya mengubah arah konflik, tapi juga mengguncang dasar kepercayaan manusia terhadap siapa kawan dan siapa lawan. Jika rudal bisa disusupi, apakah narasi juga bisa dipalsukan? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar, agar kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Tonton video ini sampai habis, karena ada pesan menyentuh yang sayang banget kalau dilewatkan, dan akhir cerita yang sangat tak terduga. Sekarang, yuk kita lanjut ceritanya. Tel Aviv, tengah malam. Langit kota yang biasanya gemerlap perlahan berubah menjadi gelap. Bukan karena lampu padam, bukan pula karena mendung, melainkan oleh sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Tanda-tanda dari langit yang menggigil sebelum murka di jalanan. Hiruk-pikuk mulai menghilang. Restoran menutup lebih awal. Orang-orang mempercepat langkah. Wajah-wajah yang biasanya sibuk menatap ponsel, kini menoleh ke atas, ke langit yang mulai dipenuhi suara aneh, seperti raungan jauh. Semakin dekat, semakin berat. Cedek, semia, orang mendengar, tapi mereka yang cukup peka merasakannya di dada. Tekanan, nafas sesak, dan kemudian RAUNG, sirene meraung dari setiap sudut kota. Suara panjang dan menusuk itu melukai malam, mengguncang setiap jendela, mengguncang nadi setiap warga. Eren, ambil adikmu, cepat masuk ke tempat perlindungan, teriak seorang ibu di apartemen lantai 5. Lampu merah menyala di dashboard gedung. Lift terkunci, tangga darurat menjadi satu-satunya harapan. Tapi tak semua orang bisa bergerak cepat. Di jalan, beberapa mobil saling bertabrakan karena panik. Klakson dan teriakan bercampur dalam kekacauan yang belum sempat diberi nama. Lalu, dentum. Langit yang tadinya menggigil, akhirnya pecah. Satu rudal menghantam kompleks perumahan di selatan Tel Aviv. Api meledak, membakar udara. Gelombang kejutnya menghantam Kokekokaka, gedung radius beberapa kilometer. Teriakan manusia kalah oleh dentuman logam dan batu yang terhempas di markas besar IDF. Pasukan pertahanan Israel layer-layer besar mulai menyala. Pusat kendali gawat darurat segera aktif. Rudal-rudal diluncurkan dari arah timur, dari wilayah Teheran. Berapa banyak? Belum diketahui pasti. Sistem radar hanya menangkap sebagian. Ini bukan serangan biasa. Di ruangan itu, seorang pemuda berdiri membatu. Seragamnya masih rapi, wajahnya tegang, namun matanya lebih penuh tanya daripada takut. Ia adalah Erez Givon, analis militer berusia akhir 20-an. Baru 2 tahun bertugas penuh di divisi strategi. Ia belum pernah melihat layer-layer ini menampilkan lebih dari 5 titik merah sekaligus. Malam ini, ada puluhan rudal, dan jumlah itu terus bertambah. Apakah Iron Dome siap? Tanya Erez. Seorang petinggi mengangguk. Sudah aktif. Tapi jika ini rudal balistik jenis baru, bisa jadi kita tidak bisa mengintersepsi semuanya. Erez mengangguk pelan, tapi batinnya menjerit. Ini bukan seperti simulasi. Ini bukan latihan. Ini nyata. Kota tempat ia tumbuh kini menjadi sasaran utama. Beberapa rudal berhasil dicegat di udara. Jejak putih dari sistem Iron Dome menghiasi langit di bawahnya. Ledakan demi ledakan menyalakan malam, seakan langit sedang melahirkan api.
Di sisi lain kota, seorang anak kecil memeluk bonekanya erat-erat. Ibunya menutupi tubuh anak itu dengan tubuhnya sendiri. Di sudut ruang perlindungan sempit, suara detak jam dinding bercampur dengan detak jantung mereka. Dari celah pintu logam yang sedikit terbuka, terlihat langit seperti terbakar. Waktu seperti berhenti, dan di tempat lain, di pusat kendali yang sejuk dan steril, Ares memandangi peta serangan yang terus bergerak. Setiap titik merah adalah nyawa, setiap detik adalah keputusan. Tapi dalam segala kerumitan itu, ada satu hal yang menghantui pikirannya. Kenapa sekarang? Kenapa Iran menyerang secepat dan sefrontal ini? Israel memang melakukan serangan udara besar-besaran 2 minggu lalu, menghancurkan gudang senjata dan pusat komunikasi milik milisi pro-Iran di Soraya. Tapi serangan balasan skala ini terlalu besar, terlalu terorganisir, terlalu cepat, terlalu siap. Ares membuka terminal pribadinya. Login, akses rahasia. Ia mulai menggali data dari laporan intelijen sebelumnya. Dokumen-dokumen yang tidak semua orang bisa lihat. Di sana, ia menemukan sesuatu yang membuat tengkuknya dingin. Sebuah folder tertutup dengan label Summer Zeker Initiative Level Omega. Tapi sebelum sempat membukanya, layar utama bergetar. Sebuah rudal berhasil menembus sistem pertahanan dan menghantam pusat logistik militer. Terjadi kebakaran besar. Listrik padam sebagian. Ares berdiri cepat, matanya mencari atasan. Ini bukan balas dendam biasa, serunya. Ini operasi strategis penuh. Mereka tahu titik-titik terlemah kita. Tapi tak ada yang mendengarkan. Semua sibuk memadamkan kekacauan. Langit terus bergemuruh. Waktu terus berdetak. Dan di antara semua yang runtuh, satu hal tetap hidup dalam diri Ares. Rasa curiga bahwa semuanya ini baru awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang belum disadari siapapun. Sesuatu yang bisa mengubah dunia. Pagi tak pernah benar-benar datang di Tel Aviv. Bukan karena matahari enggan terbit, tapi karena asap telah menggulung seluruh langit sejak semalam. Abu beterbangan menyelimuti jalanan, atap rumah, hingga tubuh-tubuh yang tergeletak diam, tertutup debu dan luka. Udara bau basi, bau henggas, dan bau daging yang tak sanggup diidentifikasi. Salah satu rudal yang tak dicegat sempat menghantam kawasan pemukiman tua di distrik Florentine. Bangunan-bangunan kecil dari bata merah runtuh seperti kartu domino. Tax sempat, Ada yang lari. Tak sempat ada yang berdoa. Di antara puing-puing itu, seorang gadis kecil bernama Nova duduk memeluk lutut. Usianya baru 7 tahun. Di wajahnya masih ada darah kering, tapi bukan miliknya. Itu darah ibunya. Ibunya yang tadi malam melindunginya dengan tubuh, dengan cinta, dengan seluruh yang ia punya. Kini telah diam, kaku, mata terbuka. Uma, bangunlah. Tolong bangun. Suara si kecil hilang. Ditelan lengkingan ambulans yang lalu lalang. Satu-satu korban diangkat dari reruntuhan. Beberapa masih hidup, sebagian besar sudah tak bernyawa. Tubuh-tubuh mereka dibungkus kantong hitam, ditaruh berderet seperti koper kehilangan pemilik. Tak jauh dari situ, seorang jurnalis lokal merekam gambar-gambar mengerikan. Seorang pria berlari membawa bayinya yang sudah tak bergerak. Wajahnya penuh tanah. Seorang remaja berdiri di atas puing rumahnya, berteriak memanggil nama ayahnya yang terkubur. Siker Kaking, satu-satunya yang selamat dari keluarga yang terbakar. Video itu langsung viral. Bukan karena dramatisasinya, tapi karena isinya terlalu nyata. Di pusat komando IDF Layer menampilkan lokasi yang terkena serangan langsung. Dari pantauan satelit, tampak titik-titik api membara. Beberapa markas militer rusak,
Tapi yang membuat semua mata membelalak adalah satu hal. Iran tidak menyerang secara acak. Mereka menghantam titik-titik kunci. Infrastruktur pertahanan, gudang bahan bakar, pusat komunikasi, dan pemukiman sipil. Ini terencana, kata Komandan Yalon menatap layar. Eres duduk di pojok ruangan, matanya masih terpaku pada dokumen setengah terbuka di terminal pribadinya. Zakir Initiative. Ia ingin menggali lebih dalam, tapi jaringan komunikasi militer dibatasi, semua akses dikunci. Bahkan untuk level analis sepertinya. Jangan nekat Eres, gumamnya sendiri. Namun rasa curiga itu tak mau pergi. Kenapa Iran begitu tahu celah pertahanan mereka? Bagaimana mungkin rudal-rudal itu melesat dalam pola yang begitu presisi? Dan kenapa file rahasia itu, yang tak pernah disebut siapapun, muncul sekarang di layar? Berita internasional mulai ramai. Kantor berita dari Amerika, Rusia, hingga Turki menayangkan siaran langsung kehancuran Tel Aviv. Pemerintah-pemerintah dunia menyerukan deeskalasi, tapi semua itu hanya gema diplomatik. Tak ada yang benar-benar bisa menghentikan bom yang sudah meluncur. Sementara itu, di bawah kota, ribuan warga masih terjebak di tempat perlindungan bawah tanah. Anak-anak menangis kelaparan. Ibu-ibu berdoa sambil menggigit ujung kerudung. Laki-laki bingung antara menjaga keluarga atau pergi membantu sesama. Di satu ruang sempit, dua keluarga berbagi air minum yang tinggal setengah botol. Di ruang lain, seorang pria tua menangis karena lupa membawa obat jantungnya. Dan di sudut yang paling gelap, seorang remaja mencatat, menggambar, menulis puisi dalam kegelapan. Malam turun bukan untuk tidur, tapi untuk menyembunyikan tubuh-tubuh. Tak bernyawa. Jika esok ada matahari, biarkan cahayanya menerangi nama-nama yang kami panggil, tapi tak lagi menjawab. Eres kembali membuka file dokumen. Meski dibatasi, ada satu bagian metadata yang belum terkunci. Ia membaca cepat. Subjek, potensi respons strategis terhadap serangan besar-besaran. Prioritas, kode hitam, deskripsi, persiapan aliansi rahasia, aktivasi protokol darurat, dan tindakan proaktif keluar perbatasan. Aliansi rahasia, protokol darurat, itu bukan sekadar pertahanan. Itu serangan balik yang lebih besar. Eres, fokus, bentak salah satu komandannya. Koordinasikan titik evakuasi di distrik Nifsedek. Ia menurut, tapi pikirannya masih di dokumen. Itu, Tel Aviv sedang terbakar. Tapi ia yakin, dalam bara ini tersembunyi kebenaran besar. Dan jika ia tidak menemukannya lebih cepat, api itu bukan hanya akan membakar Israel, tapi seluruh kawasan. Dini hari di pusat militer Israel, udara di ruang komando dingin, tapi bukan dingin dari mesin pendingin, melainkan dingin yang datang dari diamnya para jenderal. Sebelum badai keputusan besar diumumkan, peta digital raksasa di hadapan mereka masih berkedip, menandai titik-titik kerusakan. Di bawahnya, garis-garis merah mulai membentuk pola balas dendam. Operasi Mogen Shemesh akan dimulai dalam waktu kurang dari 4 jam. Kata Komandan Yalon tanpa ragu, kami tidak akan menunggu Iran meluncurkan gelombang kedua. Kita hajar duluan. Sekarang, ruangan hening. Beberapa staf muda bertukar pandang. Bahkan, mereka yang sudah biasa mendengar strategi serangan, tak bisa menyembunyikan tegangnya wajah mereka. Karena, apa yang dikatakan Yalon, bukan sekadar respons. Ini invasi udara skala penuh ke jantung Iran. Target utama adalah Isfahan, Shiraz, dan Teheran bagian barat. Lanjutnya, kita tahu lokasi laboratorium rudal mereka. Kita tahu jalur logistik mereka. Dan sekarang kita buat mereka tahu bahwa tak ada yang bisa menyentuh kita tanpa membayar lunas. Layar kedua menyala. Sebuah video rekaman dari satelit memperlihatkan konvoi militer Iran yang bergerak di dekat pangkalan udara mereka.
Suaranya disuarakan oleh AI. Konvoi berisi rudal jarak menengah. Deteksi panas aktif. Target prioritas tinggi. Eres berdiri di pojok ruangan. Ia menatap layar itu lama. Di satu sisi, naluri patriotiknya menyala. Ia ingin melihat negaranya bertahan. Ia ingin melihat langit Tel Aviv kembali biru. Tapi, di sisi lain, ada sesuatu yang terus mengusik pikirannya. Kenapa terlalu cepat? Kenapa semua ini terasa seperti sudah disiapkan sejak lama? Setelah rapat, ia memaksa masuk ke ruang data cadangan. Akses terbatas, tapi ia punya trik sendiri. Ayahnya dulunya bekerja di divisi teknologi pertahanan, dan ia masih mengingat sebagian besar jalur bypassnya. Ia menyusuri file demi file, folder demi folder, hingga akhirnya folder itu muncul kembali. Zacher Initiative. Dan kali ini, file di dalamnya bisa dibuka. Di dalamnya tertulis rencana kontingensi. Disusun lebih dari 2 bulan lalu, sebuah skema aksi militer yang identik dengan operasi Mogen Shamesh hari ini. Matanya membesar. 2 bulan lalu, tapi serangan Iran baru terjadi semalam. Jadi, apakah Israel sudah tahu ini akan terjadi? Apakah ini benar-benar serangan mendadak atau bagian dari pertarungan catur yang lebih besar? Eres menggulir ke bawah. Ada nama-nama, ada perjanjian diam-diam dengan kekuatan besar. Don Yang Paling. Mengejutkan, Israel telah menyiapkan jalur udara rahasia melalui Irak dan Yordania dengan izin dayam-dayam dari pihak asing. Dunia mungkin percaya ini reaksi, tapi di balik layar, ini adalah langkah yang sudah dihitung, dan itu mengubah segalanya. Sementara itu, di langit Israel, pesawat-pesawat tempur F-35 lepas landas satu persatu, membelah fajar yang kelabu. Suara mereka menggema di langit, seperti bisikan amarah dari bangsa yang terluka. Di dalam salah satu pesawat itu, duduk seorang pilot wanita, Letnan Eden Almasi. Wajahnya tenang, tapi dalam helmnya, ia menyimpan foto kecil, foto suaminya, dan anaknya, yang tewas semalam dalam ledakan di Ramat Gan hari ini. Ia bukan hanya menerbangkan jet, ia membawa kesedihan dan balas dendam. Suaranya terdengar di radio. Ini elang 1, siap di jalur, dan komando pun datang. Semua unit elang. Perintah serang aktif. Langit bukan lagi tempat kita berlindung, tapi tempat kita memutuskan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan dilenyapkan. Dalam 1 jam, ledakan mulai terdengar dari langit Iran. Pangkalan militer terbakar, radar-radar meledak, jalur logistik hancur. Tapi di antara semua itu, ada satu bangunan yang menjadi target khusus. Sebuah pusat riset teknologi rudal di Teheran, tempat yang konon menyimpan blueprint dari rudal-rudal generasi baru yang Iran gunakan. Don't tempt it, menurut dokumen yang Eres baca, juga menyimpan rahasia besar lain. Tapi serangan itu tidak semulus yang direncanakan. Di detik-detik terakhir sebelum ledakan, sistem pertahanan Iran berubah drastis. Radar mereka menangkap pergerakan dengan presisi tak biasa. Beberapa jet Israel nyaris ditembak jatuh. Ada sesuatu yang tidak normal. Dan di saat itu, dari arah timur Teheran, kamera satelit merekam sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Peluncur rudal bergerak dengan lambang asing di bagian sampingnya. Bukan milik Iran. Bukan pula desain lokal, tapi lambang dari negara lain yang seharusnya netral. Israel membalas, tapi Iran ternyata tidak sendirian. Ketegangan mulai menyentuh geopolitik internasional. Bab ini adalah titik awal munculnya benih kecurigaan besar bahwa konflik ini bukan hanya antara 2 negara, tapi melibatkan kekuatan yang lebih luas, lebih tersembunyi. Langit Tel Aviv masih merah, tapi kini merah itu bukan lagi dari api, melainkan dari amarah yang tak lagi tahu arah. Di pusat data militer,
Eres duduk sendirian. Cahaya dari layar laptop menyinari matanya yang sembab. Semalam, ia tak tidur. Tak bisa tidur. Bukan hanya karena deru sirine yang tak henti, tapi karena fakta yang terus muncul, memukul logikanya hingga remuk. Ia kembali membuka file satelit dari drone pengintai. Gambar tak bergerak itu memperlihatkan peluncur rudal asing di wilayah Iran. Bentuknya ramping. Roda besarnya tak seperti kendaraan militer Iran. Di sisi sampingnya, terlihat jelas lambang berbentuk segitiga tumpul, dengan garis melengkung di bawahnya. Itu bukan punya Iran, dan bukan Rusia. Eres tahu pasti, karena ia pernah bertugas sebagai analis lintas data dari berbagai negara. Ia membandingkan lambang itu dengan data NATO, negara-negara Timur Tengah, dan perusahaan militer swasta. Tak satu pun cocok, sampai ia menemukan satu dokumen tua, diblokir. Hampir tak bisa dibuka. Lambang itu milik unit Nova, sebuah entitas paramiliter privat, yang konon dibentuk oleh koalisi bayangan, beberapa kekuatan ekonomi dunia. Tak pernah diakui secara resmi, tak pernah diberitakan, tapi jejak mereka tersebar di porong-porong kecil yang tak pernah masuk berita utama. Tangan Ares bergetar. Jadi, ini bukan tentang Iran dan Israel, bisiknya. Ini tentang proyek besar yang sedang dijalankan di atas tubuh rakyat biasa. Di ruang strategi, Komandan Yalon tengah berbicara melalui jalur diplomatik dengan Amerika Serikat. Nada pembicaraan terdengar hangat di luar, tapi di dalamnya penuh ancaman tersembunyi. Kami tahu siapa yang ikut bermain, General Remors, kata Yalon. Kami punya bukti keterlibatan struktur negara dalam serangan rudal itu. Dan jika Anda membiarkan mereka bermain di tanah kami, maka pertahanan kami akan menyasar. Lebih dari sekadar Teheran. Remors menjawab dengan nada tenang, nyaris dingin. Yalon, dunia sudah terlalu kompleks untuk ditarik dengan garis putih dan hitam. Apapun yang kalian lihat di radar tidak akan mengubah apa yang disepakati di meja yang lebih tinggi. Meja yang lebih tinggi, suara Yalon meninggi. Kami yang berdarah, kami yang kehilangan anak-anak, sementara Anda duduk nyaman memantau statistik. Tepat, kata Reimers. Dan statistik tak pernah berdarah, Jenderal. Tapi ia menentukan siapa yang menang. Di distrik Nevsedek, Nava, si gadis kecil yang kehilangan ibunya, kini berada di pos pengungsian. Tubuhnya kurus, matanya kasang. Seorang relawan wanita mencoba mengajaknya bicara, tapi Nava hanya menunjuk ke langit. Aku dengar langit retak, katanya pelan, seperti kaca. Dan suaranya seperti jerit ibu. Wanita itu menahan napas, lalu memeluk Nava erat-erat, tapi ia tak sanggup menyangkalnya. Langit memang telah retak, oleh rudal, oleh dendam, dan oleh rahasia-rahasia yang mengalir lebih deras dari darah. Sementara itu, di pusat informasi terbatas, Eres akhirnya mendapatkan log akses ke satu arsip internal. Protokol Zeta. Dokumen itu menjelaskan secara tersirat bahwa sejak 2 bulan lalu, beberapa pemimpin militer Israel telah dihubungi oleh pihak luar untuk menyusun simulasi serangan balasan. Pihak luar itu menjanjikan informasi intelijen, koordinat militer Iran, dan bahkan perlindungan diplomatik jika Israel berani memulai konflik yang terkontrol. Namun masalahnya, Israel tidak memulai. Iran lebih dulu menghantam. Disinilah misterinya. Siapa yang memberi Iran keberanian itu? Eres semakin yakin ada pihak ketiga, Nova, yang menyuplai teknologi dan keyakinan pada kedua sisi. Perang ini bukan bentrokan dua negara. Ini adalah proyek eksperimen kekuatan, di mana darah hanyalah harga dari data, dan penderitaan menjadi umpan bagi tujuan yang jauh lebih besar. Di sela-sela kebenaran itu, jet-jet Israel yang telah kembali dari Iran mulai memberi laporan aneh. Sejumlah target mereka kosong, sudah ditinggalkan, seolah-olah musuh tahu kedatangan mereka. Seperti dijebak, kata Letnan Eden,
saat melapor. Ada radar aktif, tapi tak ada pasukan. Ada bunker, tapi kosong. Siapapun yang mengatur ini tahu gerakan kita bahkan sebelum kita berangkat. Yalon mulai menyadari ada kebocoran besar, tapi ia belum tahu siapa. Sedangkan Eres sudah mulai menghubungkan titik-titik itu dalam pikirannya. Dan malam itu, ia membuka satu pesan rahasia ke jaringan Darknet yang pernah ia ikuti saat masih mahasiswa. Ia mengetik, "Nova aktif. Bukti konfirmasi ada, kalian masih menyusup di barat?" Tak lama kemudian, balasan datang. "Kami tahu, dan mereka tidak hanya di barat. Mereka ada di antara kalian." Bab ini ditutup dengan gambar satelit dari wilayah dekat perbatasan Iran-Azerbaijan. Tampak sebuah pangkalan baru, tidak resmi, dengan helipad, kendaraan asing, dan bendera yang hanya berkibar saat tak ada kamera drone dari sana. Satu truk bermuatan besar mulai bergerak. Kemana? Tujuannya belum pasti, tapi di dinding truk itu tertulis, "Pemusatan wilayah uji." Hening menyelimuti ruang pengamanan tingkat 4 markas militer Hakiria. Biasanya, lantai ini digunakan hanya untuk sidang taktis atau penyimpanan rahasia kelas tertinggi. Tapi pagi itu, 10 orang duduk mengelilingi meja oval, berwarna hitam. Wajah-wajah serius, beberapa tegang, sisanya cemas, tapi tak satu pun bicara sembarangan. Perdana Menteri Dovlavi hadir. Wajahnya lebih tua dari biasanya. Mata yang dulu bersinar dengan semangat nasionalisme, kini menyimpan kekhawatiran yang dalam dan tajam. Di hadapannya, Komandan Yalon berdiri dengan tangan terlipat, membacakan laporan dari para analis senior. Operasi Mogen Shemesh berhasil mengenai 27 target strategis, namun 7 target lainnya kosong. 6 jet kembali dengan luka, 2 jatuh di wilayah timur Shiraz. Tapi ada satu masalah yang tak bisa kami abaikan. Yalon berhenti. Intelijen bocor, potong Menteri Pertahanan Jill Einov dengan nada tajam. Musuh tahu kita akan datang. Dan bukan hanya itu, kami mencurigai adanya penyusup di dalam struktur pertahanan digital kita. Seketika ruangan itu berubah atmosfer. Eres, yang diam-diam duduk di pojok sebagai penasihat teknis, hanya menunduk. Ia tahu, ini bukan sekadar curiga. Ini kenyataan, dan lebih buruk lagi, ia tahu siapa pelakunya. Beberapa jam sebelumnya, Eres diam-diam menyusup ke jaringan log internal militer. Ia menelusuri kode sumber dari sistem kontrol radar, mencari anomali kecil yang bisa menandakan manipulasi eksternal, dan di antara tumpukan kode itu, ia menemukan tanda tangan digital asing yang tak biasa. Bukan dari luar, melainkan dari dalam. Nama pengguna yang mengaksesnya adalah Elisha Shalev, Kepala Pengembangan Sistem Pertahanan, mentor Eres, guru lamanya, orang yang memperkenalkan Eres pada dunia militer teknologi. Dan kini, bisa jadi pengkhianat yang membuka pintu bagi pembantaian. Siang harinya, Eres mendatangi Shalev secara langsung. Mereka bertemu di sebuah ruangan kecil di gedung bawah tanah, tanpa kamera, tanpa saksi. "Aku tahu kau masuk ke sistem," kata Eres tanpa basa-basi. Shalev hanya tersenyum. "Kau terlalu cerdas untuk menyimpulkan itu tanpa bukti," balasnya. "Tapi terlalu lugu untuk memahami mengapa aku melakukannya. Kalau kau benar-benar lakukan ini, kau bukan hanya melanggar sumpah militer, kau mengorbankan rakyat kita, anak-anak, wanita. Nafa kehilangan ibunya. Aku tahu siapa yang mati." "Eres," potong Shalev, tatapannya tiba-tiba dingin. "Tapi aku juga tahu siapa yang akan mati jika kita tidak masuk lebih dalam ke permainan ini." "Kau pikir Israel bisa bertahan dengan main bersih? Dunia tak lagi mengenal keadilan, hanya ada kekuatan. Dan siapa yang lebih dulu menulis cerita?" Eres menggertakkan gigi.
Kau kerja untuk mereka? Untuk Nova? Shalev tak menjawab, tapi diamnya lebih lantang daripada kata apapun. Di waktu yang sama, di luar gedung, unjuk rasa sipil mulai muncul. Beberapa kelompok mahasiswa, warga sipil, dan keluarga korban mulai mempertanyakan motif perang ini. Mereka mulai curiga bahwa perang ini bukan lagi soal pertahanan, tapi soal kepentingan. Salah satu spanduk bertuliskan, "Kami kehilangan anak kami." Demi apa? Demi proyek bayangan yang bahkan tak disebut namanya. Media mulai memberitakan kebocoran tentang keterlibatan pihak asing. Tapi, tayangan itu segera dibungkam, digantikan oleh siaran nasional yang menjanjikan kemenangan sudah dekat. Eden Almasi, sang pilot, yang tadinya penuh semangat membalas dendam, kini mulai mempertanyakan misi-misinya. Dua sahabatnya gugur dalam misi kedua ke perbatasan Hormozgan. Tapi ketika ia membaca laporan intelijen mereka, target yang dihancurkan bukan markas militer, melainkan pabrik sipil yang disamarkan. Ia mulai sadar, mereka bukan hanya membalas, mereka sedang bermain dalam teater yang dipentaskan oleh pihak-pihak yang bahkan tidak muncul di berita. Malam hari, Eres kembali ke rumah. Ia menatap layar, membuka berkas yang berhasil ia salin dayam-dayam dari komputer Shalev, dan di dalamnya tertulis sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Protokol Genozeta, proyeksi geopolitik, 2 tahap. Tahap pertama, pemicu terbuka, Iran-Israel. Tahap kedua, reaksi sistemik dunia, pengunduran paksa otoritas sipil, penanaman jaringan keamanan global. Ada grafik, ada angka, ada prediksi tentang jumlah korban sipil, dan estimasi profit geoekonomi dari setiap eskalasi konflik. Ini bukan perang, ini adalah investasi. Dan mereka semua rakyat, tentara, bahkan anak-anak hanyalah angka dalam proposal keuntungan para pengatur dunia. Di akhir malam itu, Eden dan Eres akhirnya bertemu secara diam-diam. Mereka saling bertukar informasi. Tak banyak kata, hanya tatapan tajam dan salinan file yang dibagikan lewat flash disk. "Kau tahu apa artinya ini kan?" bisik Eden. "Kita sudah terlalu dalam untuk mundur." Eres menatapnya. "Aku tahu, tapi kita juga sudah terlalu sadar untuk diam di luar." Sirina kembali meraung, tapi kali ini mereka bukan hanya takut pada rudal yang datang dari langit. Mereka takut pada apa yang sedang tumbuh di dalam tanah mereka sendiri. Subscribe dulu yuk, sebelum lanjut ceritanya. Karena setelah ini, kita akan masuk bab yang mulai menegangkan dan memasuki akhir cerita yang sangat tidak terduga. Siapkan kopi, cemilanmu, dan atur posisimu senyaman mungkin. Sekarang, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Malam di Yerusalem itu panas. Bukan karena suhu, tapi karena kegelisahan yang menggumpal di udara, seperti awan tebal yang menunggu detik meledak menjadi badai. Di sebuah ruangan bawah tanah di sektor utara Yerusalem, Eres dan Eden duduk saling membelakangi layar yang menyala redup. Di antara mereka tergeletak dokumen-dokumen, hasil retasan internal, peta digital serangan militer, hingga grafik proyeksi ekonomi dari protokol Genozeta. Eden mengetuk layar, menampilkan satu gambar. Lokasi gudang operasi Nova, koordinat dataran Shomron, wilayah utara, tidak tercantum dalam catatan resmi militer Israel. "Tempat ini nyata," bisik Eden. "Dan jika benar seperti data ini, di dalamnya ada server pusat operasi mereka. Kita bisa hentikan semuanya dari sana." Eres menatapnya ragu. "Kalau kita gagal, kita akan dicap pengkhianat. Bahkan sebelum kita bicara." Eden tersenyum pahit. "Lalu apa kita tunggu sampai semua kota berubah jadi api? Sampai rakyat kita menjadi pion dalam eksperimen? Sampai anak-anak tumbuh dalam dunia di mana kematian dijadikan algoritma untung rugi?" Diam, hening menusuk. Dan dalam hening itu, mereka berdua tahu
tak ada jalan kembali. Sementara itu, Perdana Menteri Davlavi memanggil rapat darurat dengan beberapa petinggi militer dan intelijen. Suaranya berat, tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena muak. Laporan-laporan ini, sabotase internal, kebocoran Markos kosong, dan yang terakhir, file bocor soal Nova. Ia menghempaskan berkas ke meja. Apa kalian pikir saya bodoh? Yalon berdiri. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Ini bukan waktunya saling tuduh. Kita sedang dalam kondisi perang. Ketika musuh mengepung dari segala arah, kita harus tetap solid. Dov menatap tajam. Solid bukan berarti tutup mata. Kita punya tanggung jawab moral terhadap rakyat. Kalau benar ada pihak ketiga yang memanipulasi konflik ini, kita harus tarik mundur dan telusuri. Tidak, potong Yalon. Semua mata menoleh. Satu langkah mundur saat ini berarti kehancuran reputasi internasional kita. Kita akan dicap lemah, mudah diatur, dan lebih dari itu Nova tidak bisa disentuh dengan cara biasa. Mereka bukan sekadar organisasi. Mereka adalah jaringan, bayangan yang menjalar ke segala arah, bahkan mungkin ke kursi ini juga. Dov berdiri. Amarahnya naik. Apa maksudmu? Yalon menatapnya. Lalu perlahan tersenyum, bukan senyum kemenangan, tapi senyum yang menandakan semua sudah terlambat. Kau pikir kau masih Perdana Menteri, Dov? Katanya pelan. Kau hanya simbol. Keputusan sudah lama tidak dibuat dari kursi ini. Di saat bersamaan, di langit utara, Israel Sapua, ledakan besar mengguncang wilayah pegunungan Samron. Suara ledakan itu terdengar hingga ke Tel Aviv. Rame-rama bergetar, sirene meraung. Penduduk berlari ke tempat perlindungan. Namun, kali ini bukan Iran yang menyerang, melainkan Erez dan Eden. Dengan bantuan Sitsesesa, jaringan bawah tanah yang masih setia pada integritas, mereka berhasil menyusup ke dalam fasilitas Nova dan meledakkan pusat data utama. Mereka tak berhasil mengambil semua data, tapi cukup untuk membongkar satu fakta penting yang mereka unggah ke jaringan publik. Sebelum sinyal diputus, konflik ini bukan tentang negara, tapi tentang sistem yang memanen perang. Dan kita semua sedang dikorbankan. Dalam hitungan menit, video mereka viral di media internasional. Berita mulai bergulir. Negara-negara mulai bertanya, apakah konflik Israel-Iran ini sengaja direkayasa? Namun, harga dari pengungkapan itu tak kecil. Eden terluka parah dalam ledakan. Erez ditangkap oleh unit militer Israel yang telah dibajak oleh Yalon dan kaki tangannya. Ia dibawa dalam keadaan terborgol. Matanya ditutup ke tempat yang tidak diketahui sebelum ditarik paksa. Ia sempat berteriak, "Kalian bisa penjarakan tubuhku, tapi kebenaran sudah lepas. Dan kalian tak akan bisa mengurung langit." Dan di tengah semua itu, langit kembali bergetar. Tapi kali ini bukan karena rudal, melainkan oleh suara rakyat yang mulai bangkit, yang mulai bertanya, yang mulai melawan. Di akhir bab, kita melihat seorang bocah, Nava, sedang berdiri di reruntuhan sekolahnya. Di tangannya, koran pagi dengan gambar Erez dan Eden di halaman utama, diberi judul, "Pengkhianat atau Pahlawan." Ayah tak mengerti semua kata-kata itu, tapi ia tahu satu hal, dunia sedang berubah. Dan langit tak lagi sekadar biru, karena di balik warna tenangnya, tersimpan perang yang lebih dalam dari yang terlihat. Langit Yerusalem diselimuti debu, bukan hanya dari puing-puing bangunan, tapi dari keheningan yang meledak menjadi pertanian-pertanian paling berani. Siapa yang sesungguhnya memulai perang ini? Siapa yang memanfaatkannya? Siapa yang dikorbankan? Setelah unggahan bocor dari Eden dan Erez tersebar ke publik, efeknya tak bisa lagi dibendung.
Situs-situs independen di seluruh dunia memuat potongan video, rekaman suara dari markas Nova, serta dokumentasi rahasia tentang proyek yang disamarkan sebagai perlindungan nasional. Tagar "Were Not Weapons" menjadi trending global. Jutaan orang turun ke jalan, tak hanya di Israel, tapi juga di Iran, Turki, Prancis, bahkan Rusia, yang menuntut satu hal: kebenaran. Di Tel Aviv, keluarga dari korban rudal berkumpul di depan Knesset. Beberapa membawa potret anak-anak mereka, lainnya lilin dan bunga. Namun tak ada yang berteriak. Hanya hening yang lebih menusuk daripada ledakan manapun. Di antara mereka, seorang wanita tua berdiri dengan kertas kusut bertuliskan, "Putriku mati bukan karena perang, tapi karena kebohongan." Sementara itu, Erez dikurung di sebuah fasilitas militer rahasia di bawah tanah. Ia tak tahu jam, tek tahu hari, hanya suara detak jam dari luar ruangan, dan satu kamera mati yang menatapnya dari pojok atas. Namun, yang mereka tak tahu adalah bahwa Erez telah menyisipkan potongan kode penyusup dalam rekaman terakhirnya. Kode itu tersembunyi dalam gelombang suara, dan kini mulai aktif meretas jaringan internal Nova sedikit demi sedikit. Dari dalam penjara, Erez masih berperang. Di sisi lain, Eden berhasil selamat. Tubuhnya terbakar di bagian punggung dan tangan, tapi jiwanya lebih menyala dari sebelumnya. Ia diselamatkan oleh kelompok sipil bawah tanah yang menyebut diri mereka Avagin Sel Emeki, budak kebenaran. Kelompok ini terdiri dari jurnalis, mantan tentara, ilmuwan, dan bahkan beberapa keluarga dari politisi yang kecewa atas arah negara. Di markas rahasia mereka, Eden bangkit dari tempat tidur darurat. Ia bicara untuk pertama kalinya setelah sadar. "Aku tahu bagaimana menghancurkan Nova. Dan bukan dari senjata, tapi dari kata-kata." Hari ketiga pasca ledakan pusat data Nova, dunia berubah drastis. Israel dilanda krisis politik. PM Dovlavi menghilang dari publik. Desas-desus menyebut dia disandra oleh pihak internal karena menolak tunduk pada protokol Genos Zeta. Iran mengumumkan penundaan serangan lanjutan, menyatakan bahwa mereka menunggu klarifikasi internasional atas dokumen-dokumen bocor. Dan di PBB, muncul mosi investigasi global terhadap aktor-aktor non-negara yang memanipulasi konflik di Timur Tengah untuk keuntungan ekonomi dan politik. Dunia akhirnya mendengar. Tapi bagi Eden, mendengar belum cukup. Malam itu, di depan kamera kecil dan sederhana, ia merekam pesan pribadi. "Nama saya Eden Almasi. Saya pilot tempur. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana perang ini bukan tentang keamanan, tapi tentang kendali, tentang proyek tersembunyi yang menukar nyawa dengan angka-angka saham. Tapi saya juga percaya suara kita masih punya kekuatan. Jika kalian mendengar ini, bangkitlah. Jangan biarkan anak-anak kalian mewarisi dunia yang busuk karena kebohongan." Pesan itu disebar dalam format terenkripsi ke ratusan server alternatif, dan dalam waktu 6 jam diterjemahkan ke 25 bahasa, disalin, diputar, didengar, kembali ke fasilitas bawah tanah. Erez akhirnya dipindahkan ke ruang interogasi. Yalon berdiri di depannya, wajah penuh kemarahan. "Kau pikir dengan unggahanmu dunia akan menyelamatkanmu?" katanya tajam. Erez menatap tenang. "Bukan dunia, tapi diri kita sendiri. Kita bukan korban. Kita hanya lupa bahwa kita masih bisa memilih." Yalon mencengkeram kerahnya. "Kalau kau terus hidup, kau akan jadi simbol. Tapi simbol bisa dibunuh." Erez tersenyum kecil. Tapi ide tidak bisa. Beberapa jam kemudian, fasilitas tempat Erez ditahan diserbu oleh kelompok budak kebenaran yang kini didukung oleh jaringan sipil bersenjata. Pertempuran sengit terjadi di koridor bawah tanah.
Peluru menyala, asap memenuhi lorong sempit. Tapi di tengah kekacauan itu, Eres berhasil dibebaskan. Saat ia bertemu kembali dengan Eden di permukaan, keduanya saling menatap, penuh luka, tapi tak ada waktu untuk menangis. Eden berkata lirih, "Ini belum akhir." Eres menjawab, "Belum, tapi untuk pertama kalinya, kita tidak sendiri." Dan langit di atas mereka, yang sebelumnya penuh asap, kini mulai terbuka, walau perlahan, bukan karena perang usai, tapi karena kebenaran mulai bersuara. Langit di atas Yerusalem pagi itu tampak seperti jelmaan nadi dunia yang tersendat. Abu masih menggantung dari sisa serangan, tapi matahari tetap memaksa muncul, seolah ingin berkata, "Hari ini adalah milik kalian." Di bawah tanah, di ruang strategis kelompok budak kebenaran, Eden berdiri di depan peta holografis yang menampilkan jaringan Nova di seluruh dunia, dari Tel Aviv hingga Dubai, dari New York hingga Zurich. Garis-garis merah saling bersilangan seperti saraf raksasa. Satu sistem besar yang mengendalikan narasi, ekonomi, dan bahkan sejarah. Eres berdiri di sisinya, wajahnya letih, tapi matanya menyala. "Protokol terakhir sudah aktif," kata Eden. "Artinya?" "Artenia, Nova tahu mereka kalah dalam perang informasi, dan kini mereka pindah ke rencana cadangan. Riset, meledakkan semua pusat data dan infrastruktur digital mereka sendiri, membuat dunia percaya semua ini hanyalah ilusi peretasan. Dan sisanya akan kembali percaya pada versi resmi sejarah." Eres menjengkeram peta itu. "Berarti mereka akan musnahkan semua bukti, bahkan dengan mengorbankan jutaan nyawa data dan infrastruktur negara." Eden mengangguk. "Dan kalau kita tak hentikan mereka hari ini, besok dunia akan kembali buta." Langkah pertama, tembus ke markas pusat Nova yang selama ini disangka hanyalah fasilitas pengolahan limbah bawah tanah di dekat perbatasan Gaza. Namun faktanya, di bawahnya terdapat fasilitas seluas 7 lapangan sepak bola dengan server, senjata, dan ruang kendali untuk mengatur konflik dunia secara real time. Perjalanan menuju sana bukan tanpa korban. Tim Eden dan Eres dikejar oleh unit militer bayaran, diserang dari udara, dan disabotase jalurnya. Beberapa anggota gugur, di antaranya Miriam, wanita yang menjadi penjaga komunikasi dan suara paling tenang dalam tim. Sebelum ia menghembuskan napas terakhir, ia berkata, "Bukan soal menang atau kalah, tapi soal meninggalkan warisan yang benar." Kata-kata itu menjadi bara bagi yang tersisa. Sampai akhirnya, mereka tiba di fasilitas Nova. Eres dan Eden masuk ke dalam ruang kontrol utama. Di sana, Yalon sudah menunggu, bersama puluhan layar yang menampilkan wajah-wajah pemimpin dunia. "Selamat datang di ruang takdir umat manusia," katanya dengan tenang. Eden melangkah maju. "Kau kira kami masih percaya bahwa dunia ini bisa dikendalikan dari satu ruangan penuh kabel dan angka?" Yalon tertawa. "Ini bukan soal kepercayaan, Eden. Ini soal kenyataan, dan kenyataannya rakyat mudah dilupakan. Fakta bisa dihapus, kenangan bisa dibeli." Eres menggertakkan giginya. "Tapi ada satu yang tak bisa kalian matikan, kesadaran." Sekali ia bangun, tak akan tidur lagi. Yalon mengangkat tangan, menekan satu tombol. Seluruh ruangan mulai bergetar. "Protokol riset aktif. Dalam 2 menit," katanya, "seluruh pusat data ini akan lenyap. Dunia akan kembali damai, dan kalian akan dilupakan." Eres dan Eden berpandangan. Tak ada waktu, tak ada jalan keluar, kecuali satu. Paksa sistem itu menelan dirinya sendiri. Dengan kode bypass yang diselipkan Miriam sebelum gugur, Eden membuka lapisan keempat dari server Nova. "Kalau aku gagal,
Hentikan sistem manual dari panel darurat, katanya cepat. Dan kau? Eden tersenyum samar. Aku lahir dari sistem ini, saatnya aku mati bersamanya. Waktu tersisa 30 detik. Eres mencoba menghentikan Eden, tapi terlambat. Ia sudah menyambungkan dirinya langsung ke server, mengorbankan tubuhnya untuk memberi akses penuh ke seluruh lapisan Nova. Dan saat sistem terbuka, Eres menekan satu tombol. Reveal all, unggah seluruh data Nova ke jaringan bebas. Ledakan terdengar keras. Fasilitas Nova meledak dari dalam. Namun sebelum itu, seluruh data, bukti, rekaman, dan kode strategi tersebar ke publik, membanjiri seluruh dunia. Beberapa jam kemudian, Eden ditemukan dalam kondisi kritis. Separuh tubuhnya terbakar. Tapi, ia hidup, dan ia tersenyum. Sudah waktunya kita hidup tanpa kendali mereka. Di seluruh dunia, warga membanjiri jalan, bukan untuk merusak, tapi untuk mendengar. Mendengar suara-suara yang selama ini dibungkam. Para korban perang, anak-anak yatim karena rudal, warga sipil yang dijadikan statistik. Yalon? Iya, tapi wajahnya kini dikenal sebagai ikon pengkhianatan global. Dan sistem Nova luluh karena kebenaran tak bisa dibunuh. Di penghujung bab, Eres berdiri di tepi reruntuhan markas Nova. Langit cerah, udara hening. Ia berkata pelan, kita mungkin belum bebas, tapi untuk pertama kalinya kita tahu rantai itu berasal dari siapa. Dan di langit yang terbuka, burung-burung kembali terbang. Karena meskipun dunia terbakar, kebenaran selalu menemukan jalan untuk terbang. 7 hari setelah markas Nova meledak, dunia seperti baru bangun dari mimpi buruk panjang. Tidak ada parade kemenangan, tidak ada kembang api, hanya sepi yang membentang dari Yerusalem sampai Teheran, dari Tel Aviv sampai Damaskus. Di rumah sakit militer bawah tanah, Eden terbaring dengan selimut putih pucat. Separuh tubuhnya terbakar parah, tangannya tak lagi bisa digerakkan. Suara dokter berdengung pelan di luar bilik ICU, menyebutkan kemungkinan besar ia tak akan kembali berjalan. Namun matanya tetap hidup. Eres duduk di samping tempat tidurnya. Matanya sembab, janggut tipis menutupi rahang yang dulu bersih. Ia belum tidur, belum makan layak sejak malam pengunggahan data besar-besaran itu. Dalam bisik pelan, Eden berkata, aku tidak takut mati, tapi aku takut dilupakan. Eres menggenggam tangan Eden, atau apa yang tersisa darinya. Dan untuk pertama kalinya, ia menangis. Tanpa suara, tanpa gemetar, tapi tangis yang datang dari dasar jiwa. Dunia di luar belum sepenuhnya berubah. Ya, Nova runtuh. Ya, bukti-bukti terbuka. Ya, pemimpin-pemimpin palsu mulai ditarik mundur. Tapi, rakyat masih bingung siapa yang bisa dipercaya. Siapa yang benar-benar berdiri di sisi mereka. Apakah semua ini akan berulang dengan nama lain? Di Iran, rakyat menggelar pemakaman massal bagi korban rudal Israel. Namun untuk pertama kalinya, mereka juga mengheningkan cipta bagi korban dari Tel Aviv. Sebuah momen yang disiarkan langsung dan ditonton lebih dari 100 juta jiwa. Di tengah isak tangis, seorang anak berteriak, kalau kita soma-soma kehilangan ayah karena rudal, berarti kita bukan musuh kan? Dan seluruh lapangan sunyi karena tidak ada satupun pemimpin yang mampu menjawab pertanyaan itu dengan jujur. Sementara itu, para mantan petinggi Nova diburu. Ada yang bunuh diri, ada yang melarikan diri ke negara-negara tak bertuan, ada pula yang menyerahkan diri, berharap bisa mengubah narasi untuk menyelamatkan dirinya. Namun, rakyat tak lagi bodoh. Media sosial kini dipegang oleh jaringan bebas. Kebenaran tidak datang dari stasiun berita, tapi dari ribuan wajah, dari jutaan video pendek yang berkata, aku melihatnya sendiri. Ini bukan bohong.
Aku ada di sana. Eres tak lagi memakai seragam militer. Ia berjalan dengan hoodie kelabu, menyusuri reruntuhan Yerusalem bersama kamera kecil. Ia membuat dokumenter, bukan untuk Netflix, bukan untuk bioskop, tapi untuk anak-anak yang belum lahir. Dalam rekamannya, ia berkata, "Kita hidup di zaman ketika kejujuran butuh nyawa, tapi aku percaya jika satu orang saja berani bicara, maka suara itu akan menemukan pantulannya." Ia menatap lensa, wajahnya lelah, tapi damai. Aku kehilangan banyak, tapi aku tak kehilangan arah. Eden akhirnya bisa duduk dengan kursi roda. Ia tersenyum pada setiap orang yang menjenguknya. Meski wajahnya berubah, kulit yang terbakar, rambut yang tak tumbuh lagi, dan mata yang tampak lebih dalam dari sebelumnya. Ia berkata pada seorang bocah yang datang membawa bunga, "Kalau kamu tumbuh jadi pemimpin, ingat satu hal. Jangan lupa rasanya dihancurkan." Dan bocah itu mengangguk, matanya penuh tekad. Walau belum mengerti sepenuhnya, di dalam ruang kecil mereka, Eden dan Eres menatap satu sama lain. "Kalau bisa kembali ke masa sebelum rudal pertama diluncurkan?" tanya Eres. "Apa yang akan kau ubah?" Eden berpikir sejenak, lalu menjawab, "Aku akan tetap memilih jadi saksi. Karena lebih baik terluka karena kebenaran daripada hidup nyaman dalam kebohongan." Malam itu, hujan turun di Tel Aviv. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, langit tidak dipenuhi cahaya rudal. Tak ada sirine, hanya suara hujan. Dan satu hal yang terasa asing, ketenangan. Namun, ketenangan bukan berarti selesai. Luka masih ada, bukan hanya luka fisik, tapi luka batin yang tak bisa diobati dengan antibiotik atau pengakuan resmi, hanya bisa disembuhkan oleh waktu dan keberanian untuk tidak lupa. Bab ini ditutup dengan satu adegan. Eres dan Eden menulis bersama pada secari kertas bekas bungkus amunisi. "Kami bersaksi, kami tidak diam, dan kami masih di sini." Kertas itu kemudian mereka lipat, masukkan ke dalam botol kaca, dan hanyutkan ke Laut Tengah. Karena mungkin suatu saat nanti akan ada generasi yang menemukannya dan bertanya, siapa mereka ini yang memilih bicara ketika dunia memilih bisu? Musim berganti, reruntuhan perlahan ditelan waktu. Langit di atas Tel Aviv kini biru, tapi tak pernah lagi terlihat seperti dulu, karena mereka yang pernah melihat langit berubah menjadi kobaran api, tak akan pernah melupakannya. Sudah lebih dari 40 hari sejak ledakan markas Nova, namun gaungnya masih menggema di setiap sudut bumi. Konferensi perdamaian internasional dibuka di Jenewa, bukan oleh pejabat tinggi atau presiden negara, melainkan oleh anak-anak korban perang yang kini jadi simbol harapan baru. Salah satu dari mereka, seorang gadis Palestina bernama Amani, berdiri di atas podium. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Kami bukan generasi dendam. Kami adalah generasi yang mewarisi luka dan memilih untuk menjahitnya." Kata-katanya membuat semua hadirin berdiri dan hening, bukan karena protokol, tapi karena hati mereka ditelanjangi. Eden tidak hadir secara fisik dalam konferensi itu, namun namanya disebut sebagai salah satu pemicu perubahan sejarah dunia. Bukan sebagai pahlawan, bukan pula martir, tapi sebagai manusia yang memilih jujur ketika semua memilih diam. Kini ia tinggal di rumah sederhana di pinggiran kota Haifa. Setiap pagi, ia memelihara kebun kecil, menanam bunga liar, dan ketika ditanya oleh seorang wartawan yang akhirnya menemukannya, "Mengapa kau tidak kembali ke publik, Eden?" Ia hanya menjawab, "Karena saat ini, aku sedang belajar jadi manusia." Eres, di sisi lain, kembali berkeliling dunia. Bukan sebagai jurnalis atau prajurit, tapi sebagai pencerita sunyi
Ia berjalan kaki, membawa kamera dan buku catatan kecil, merekam wajah-wajah mereka yang dulu tak punya nama, mereka yang jadi korban, tapi tak masuk berita, dari pasar tua di Aleppo hingga pemukiman kumuh di selatan Teheran. Erez mendengarkan, bukan menginterogasi, bukan mencari sensasi. Ia hanya berkata, "Ceritalah." Dunia sedang belajar mendengar. Dunia belum sembuh sepenuhnya. Masih ada konflik, masih ada peluru dan propaganda, masih ada yang ingin membungkam kebenaran. Tapi kini, suara-suara kecil mulai tumbuh. Dan suara kecil, jika didengar oleh cukup banyak hati, bisa menjadi gelombang. Di Tel Aviv, sebuah museum kecil dibuka. Bukan museum kemenangan, melainkan museum ingatan. Isinya bukan senjata atau medali, melainkan potongan pakaian anak-anak, korban rudal rekaman suara, para pengungsi puisi yang ditemukan di antara puing-puing, dan surat kecil dari Eden yang ditulis di ujung perjuangannya. Kita tidak berperang demi menang, kita berperang agar dunia berhenti melupakan bahwa yang mati punya nama, dan yang hidup berhak tahu siapa pembunuhnya. Museum itu tak memungut bayaran. Siapapun boleh masuk dan keluar dengan satu permintaan. Jangan lupakan, suatu malam, Erez duduk sendirian di tepi pantai. Ia menatap langit, bintang-bintang bertebaran, seperti luka yang tak sempat dijahit. Seorang anak kecil datang, duduk di sampingnya, dan bertanya, "Apakah langit selalu seperti ini, Om?" Erez menoleh. Ia tersenyum kecil, lalu menjawab, "Tidak. Dulu, langit pernah berapi. Tapi kini, Ayah sedang belajar menenangkan diri." Sama seperti kita, anak itu mengangguk. Tak sepenuhnya paham, tapi ia tahu satu hal. Langit hari itu terasa damai. Cerita ini ditutup dengan satu pemandangan, sebuah taman kecil yang dibangun di atas bekas puing markas Nova. Tak ada patung, tak ada simbol kemenangan, hanya sebatang pohon zaitun. Dan di bawahnya, batu kecil bertuliskan, "Di balik langit yang pernah terbelah, masih ada cahaya yang memilih masuk." Dan langit, yang dulu bersaksi atas kebohongan dan darah, kini memantulkan satu hal yang paling langka di dunia pasca perang. Harapan. Terima kasih buat kalian yang setia mendengarkan cerita ini sampai akhir. Komen amin, agar kita semua dilancarkan rezekinya oleh Allah. Jangan lupa juga untuk share ke grup keluarga, grup alumni, agar mereka juga terinspirasi dari cerita ini. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat beraktivitas kembali.